Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Riris Eka Setiani MPDI dan teman-teman semua yang kami banggakan. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Hasirin, Hasmi Arya Imaduddin, Elisa Khairunisa, dan Muhammad Asad Pahlevi. Kami akan mempresentasikan tentang perkembangan kognitif dan seni pada anak. Pengertian kognitif dan seni pada anak. Kognitif berasal dari bahasa cognition yang memiliki padanan kata knowing atau mengetahui, yang berarti aktivitas dalam mengenal dan mengetahui tentang dunia. Adapun menurut para ahli mendefinisikan perkembangan kognitif sebagai berikut. Pertama, menurut Neisser, kognitif adalah proses berpikir di mana informasi dan panca indera ditransformasi, diredukasi, dielaborasi, diperbaiki, dan digunakan. Dua, menurut Champlin, kognitif adalah salah satu wilayah atau domain psikologi manusia yang meliputi perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, dan keyakinan. Menurut Sandrock, kognitif mengacu kepada aktivitas mental tentang bagaimana informasi masuk ke dalam pikiran, disimpan, dan ditransformasi, dan disimpan kembali. Pengertian perkembangan seni pada anak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni diartikan sebagai elok, indah, kecakapan, membuat atau sesuatu yang diciptakan dengan kecakapan yang luar biasa. Menurut Dodge, Kolkar, dan Heroman, menyatakan bahwa seni adalah mendesain, membuat, dan menghasilkan sesuatu. Dengan demikian, perkembangan seni pada anak adalah proses merefleksikan keindahan yang dihasilkan dari kegiatan eksplorasi terhadap lingkungan dan hasilnya dapat dinikmati. Peran seni dalam mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak. Kegiatan seni yang dapat mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak diantaranya adalah A. Visual art. Visual art mengacu pada kegiatan menggambar, melukis, membuat sesuatu bentuk dari bahan-bahan tertentu. Hubungannya dengan aspek perkembangan anak antara lain 1. Perkembangan sosial emosi. Melalui visual art, anak dapat mengekspresikan perasaan melalui warna-warna, tekstur, dan media yang dipilihnya. 2. Perkembangan fisik. Anak yang sering melakukan berbagai kegiatan seperti menggunting, membuat garis, memukul, akan membantu anak dalam melatih koordinasi mata dan tangannya serta motorik halusnya. 3. Perkembangan kognitif. Dengan anak sering menggambar, melukis, dan membentuk sesuatu dari apa yang pernah ia lihat, dapat membantu anak dalam menggunakan keterampilan berpikir untuk merencanakan, mengorganisasi informasi, memilih media, dan mempresentasikan ide-idenya ke dalam suatu bentuk karya seni. 4. Perkembangan bahasa. Dengan anak sering menceritakan apa yang telah mereka lakukan, serta menjawab pertanyaan tentang hasil karyanya, pada saat itulah kosakata anak akan semakin bertambah. Musik dan gerakan merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan untuk anak. Dengan musik, anak akan terakomodir gerakannya menjadi gerakan yang mengikuti irama sehingga gerakannya lebih bermakna. Hubungan kegiatan musik dan gerak dengan aspek perkembangan anak antara lain 1. Perkembangan sosial emosi. Musik yang tenang akan membuat anak menjadi tenang dan rileks juga. Anak menggunakan gerakan untuk mengekspresikan bahwa dirinya sedang senang, marah, ataupun sedang sedih. 2. Perkembangan fisik. Anak akan mengembangkan aspek motorik kasarnya melalui kegiatan olah tubuh dan melakukan eksplorasi dengan badannya
terhadap musik yang dimainkannya. 3. Perkembangan kognitif. Beberapa bidang ilmu eksakta akan mudah dipahami oleh anak jika dijelaskan melalui musik dan pemanfaatan musik. Musik dan gerak terbukti telah menjadi sebuah alat yang ideal bagi anak-anak usia dini untuk belajar dengan cara yang menyenangkan. 4. Perkembangan bahasa. Aktivitas bermusik yang dilakukan pada syair lagu, irama, ketukan, dan mendramatisir cerita melalui gerakan dan instrumen musik akan memberikan efek yang positif pada keterampilan berbahasa anak. C. Drama atau bermain peran. Drama di sini yaitu drama yang ditunjukkan untuk anak-anak usia dini, seperti berpura-pura menjadi sesuatu atau membuat karakter. Dalam bermain peran, anak akan dapat mengekspresikan dirinya sebebas-bebasnya. Hubungan dengan aspek perkembangan anak antara lain: 1. Perkembangan sosial emosi. Bermain peran dengan anak harus belajar bernegosiasi mengenai peran yang akan mereka mainkan, situasinya, dan alat-alat apa yang mereka akan pakai. 2. Perkembangan fisik. Dengan bermain peran, anak akan mengembangkan kemampuan motoriknya saat bermain. 3. Perkembangan kognitif. Dengan anak bermain peran, ia akan berpura-pura atau acting. Mereka membuat gambar di benaknya mengenai pengalaman masa lalu dan menghubungkannya dengan situasi yang ia sedang imajinasikan. 4. Perkembangan bahasa. Dalam membuat situasi bermain peran, pelaksanaan anak harus menjelaskan kepada teman-temannya, bertukar pikiran, dan berargumentasi dengan kata-kata yang bisa dipahami oleh temannya. Proses perkembangan kognitif pada anak. Setidaknya ada 4 tahapan. Yang pertama, tahap sensor motorik. Disebut sensor motorik karena pembelajaran hanya melibatkan panca indera. Untuk mengetahui dunianya, seorang anak hanya melibatkan atau mengandalkan panca inderanya, seperti indera pendengaran, penglihatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, tahap praoperasional. Dalam tahapan ini, perubahan yang paling jelas terjadi adalah peningkatan secara luar biasa dalam aktivitas representasi atau simbolis. Pada tahapan ini, konsep yang stabil dibentuk adalah munculnya penalaran. Yang ketiga, ada tahap operasional konkret. Dalam tahapan ini, anak akan ditingkatkan operasi berpikir secara konkret agar sanggup memahami dua aspek suatu persoalan secara serentak. Dalam proses ini, pemikiran seorang anak akan mengalami perubahan kualitatif menuju suatu pemahaman komprehensif tentang prinsip-prinsip dasar pemikiran logis. Yang terakhir, ada tahap operasional formal. Tahap operasional formal adalah sebuah tahap di mana seorang anak mengembangkan kemampuannya berpikir secara abstrak, sistematis, dan ilmiah. Yang selanjutnya, proses perkembangan seni pada anak. Menurut Victor Lowenfeld dan Lambert Brittain, membagi periodisasi perkembangan seni pada anak menjadi sebagai berikut. Yang pertama, masa coreng-moreng. Pada masa ini, anak akan senang membuat goresan-goresan. Dengan hal ini akan melatih perkembangan motorik pada tangan dan jari-jarinya. Yang kedua, ada masa prabagan.
Ciri-ciri yang menarik dalam tahapan ini yaitu anak telah menggunakan bentuk-bentuk dasar geometris untuk memberi kesan objek dari dunia sekitarnya. Yang ketiga, ada masa bagan. Dalam masa ini, bentuk yang digambar oleh seorang anak akan tampak lebih jelas, dan anak cenderung akan mengulangi bentuk tersebut. Yang keempat, ada masa realisme awal. Pada periode ini, karya anak akan lebih menyerupai kenyataan, serta anak sudah mulai mengenal berbagai warna. Yang kelima, ada masa naturalisme semu. Pada masa ini, kemampuan berpikir abstrak serta kesadaran sosial seorang anak akan semakin berkembang. Yang terakhir, ada periode penentuan. Pada periode ini, seorang anak akan tumbuh kesadaran akan kemampuan dirinya. Anak yang berbakat cenderung akan melanjutkan kegiatannya dengan rasa yang senang. Tetapi anak yang merasa tidak berbakat akan meninggalkan kegiatan seni yang ia jalani sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif dan seni pada anak. Yang pertama ialah kematangan. Kematangan perkembangan sistem saraf pusat, otak, koordinasi motorik, perubahan fisiologis dan anatomis sangat berpengaruh pada perkembangan kognitif seorang anak. Yang kedua ialah pengalaman fisik. Bila seorang anak berinteraksi dengan lingkungannya, maka akan memperoleh pengalaman fisik. Pengalaman fisik ini memungkinkan anak mengembangkan aktivitas dan gaya otak. Pengalaman fisik dapat berasal dari kegiatan seperti meraba, memegang, melihat, mendengar, sehingga berkembang menjadi kegiatan berbicara, membaca, dan berhitung. Pengalaman logika matematika yaitu pengalaman membangun hubungan-hubungan yang didapat dari hasil interaksi terhadap objek. Dengan pengalaman logika pelajaran matematika akan terbentuk pengetahuan logika matematika dalam diri individu. Yang keempat, pengalaman sosial. Interaksi sosial bisa dalam bentuk bertukar gagasan atau pendapat dengan orang lain, percakapan dengan teman sebaya, perintah yang diberikan orang yang lebih tua atau dewasa, atau bentuk kegiatan lainnya. Melalui diskusi dengan orang lain akan memperoleh pengalaman mental yang bagus. Yang kelima, yaitu keseimbangan. Sebuah keseimbangan akan dapat mereka capai melalui proses asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah suatu proses yang berkaitan dengan pemerolehan informasi dari lingkungan, sedangkan proses akomodasi berkaitan untuk menerima informasi baru. Yang keenam adalah adaptasi. Anak sebagai hasil adaptasi dengan lingkungannya akan secara progresif menunjukkan interaksi dengan lingkungan secara lebih rasional. Faktor yang dapat menghambat perkembangan kreativitas seni anak antara lain yang pertama, tidak adanya dorongan bereksplorasi. Yang kedua, jadwal yang terlalu ketat. Yang ketiga, terlalu menekankan kebersamaan keluarga. Yang keempat, tidak boleh berhayal. Melarang anak untuk menghayal juga dapat menghambat perkembangan daya imajinasi anak sehingga dapat memadamkan kreativitas anak. Disiplin otoriter cenderung menuntut anak untuk patuh terhadap segala aturan atau keputusan orang tua. Maka yang muncul adalah anak menjadi kurang memiliki inisiatif untuk melakukan sesuatu dan hal itu dapat menghambat kreativitasnya. Dalam penyediaan alat permainan yang terstruktur menghilangkan peluang anak untuk berpikir kreatif karena anak tidak dapat menuangkan imajinasinya untuk membentuk, memodifikasi, dan menciptakan suatu karya melalui media tersebut. Demikian penyampaian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.